sini saya akan membuat video tentang materi pengantar ekonomi mikro untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Pada video ini yang pertama adalah konsep dasar ilmu ekonomi, yang kedua ada masalah pokok ekonomi, yang ketiga ada konsep permintaan, yang keempat ada konsep penawaran, yang kelima ada keseimbangan pasar, yang keenam ada elastisitas permintaan, dan yang terakhir yang ketujuh ada elastisitas penawaran. Konsep dasar ilmu ekonomi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani itu oikonomia, diri dari kata oikos yang berarti rumah tangga dan nomos berarti aturan. Jadi diartikan sebagai aturan manajemen dalam rumah tangga. Menurut Alva Rowettsteinir, ilmu ekonomi terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada ilmu ekonomi deskriptif, memberikan deskripsi terhadap data-data yang menggambarkan kenyataan atau fenomena yang terjadi. Yang kedua ada ilmu ekonomi terapan, berkaitan dengan pemanfaatan ekonomi secara praktis oleh individu atau kelompok dalam mengambil kebijakan, pedoman, atau standar dengan tujuan mengatasi masalah ekonomi tertentu. Nah, yang terakhir atau yang ketiga ada ilmu ekonomi teori, berupaya menjelaskan pengertian dan hubungan sebab akibat serta cara kerja sistem perekonomian. Masalah ekonomi mikro. Masalah ekonomi mikro mengacu pada 3 masalah pokok, yaitu barang apa yang diproduksi dan berapa jumlahnya. Ini menyangkut barang jenis dan jumlah yang akan diproduksi. Yang kedua ada bagaimana cara produksinya. Hal yang berkaitan dengan masalah ini adalah bagaimana melakukan proses produksi seefisien mungkin sehingga prosesnya berjalan lancar dan menghasilkan keuntungan. Yang ketiga ada untuk siapa barang tersebut diproduksi. Nah, permasalahan ini berkaitan dengan siapa yang memerlukan barang tersebut dan siapa saja yang menikmati hasilnya. Dengan kata lain, bagaimana pendistribusiannya. Kita masuk ke konsep permintaan dan penawaran. Yang pertama ada pengertian permintaan. Permintaan itu adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga dan waktu yang tertentu, yang dilamakan dengan D atau demand. Sedangkan pengertian penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkatan harga dan waktu tertentu, yang dilambangkan dengan S atau supply. Ada hukum permintaan dan hukum penawaran. Hukum permintaan adalah ketika suatu harga barang atau jasa turun, maka jumlah permintaan akan naik. Sebaliknya, saat harga barang yang diminta naik, maka permintaannya akan turun. Nah, kalau hukum penawaran ini berbanding terbalik dengan permintaan, yaitu saat harga barang meningkat akan mendorong meningkatnya penawaran suatu barang dan jasa. Kita masuk ke keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar itu adalah kondisi di mana produk dan jasa yang diminta maupun yang ditawarkan jumlahnya seimbang, jadi sama-sama seimbang. Terus fungsi keseimbangan ini ada 2, ada fungsi permintaan pasar dan fungsi penawaran pasar. Fungsi permintaan pasar ialah munculnya hubungan antara jumlah barang dan harga yang kerapnya berbanding terbalik. Sedangkan fungsi penawaran pasar lebih berfokus pada korelasi persamaan di antara harga dan jumlah, di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan pihak produsen. Selanjutnya ada elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan ialah pengaruh dari perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah permintaan barang atau tingkat kepekaan dari perubahan jumlah permintaan barang terhadap suatu perubahan dan harga barang. Sedangkan besar kecilnya suatu perubahan, permintaan tersebut dinyatakan dalam koefisien elastisitas atau angka elastisitas yang disimbolkan dengan E, yang dinyatakan dalam rumus sebagai berikut. Rumusnya adalah ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, atau ED sama dengan persen delta Q per delta P. Keterangannya adalah delta Q adalah perubahan terhadap jumlah permintaan, delta P adalah perubahan dari harga barang, P sama dengan harga awal, Q sama dengan jumlah permintaan awal, ED sama dengan elastisitas dari permintaan.
Lalu di sini ada kurva elastisitas dari permintaan, terdiri dari permintaan elastis, permintaan inelastis, permintaan unitar, permintaan elastis sempurna, dan permintaan inelastisitas sempurna. Selanjutnya kita masuk ke elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran ialah pengaruh dari perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah penawaran barang atau tingkat kepekaan terhadap perubahan jumlah penawaran barang terhadap perubahan dari harga barang. Adapun yang dimaksud koefisien elastis dari penawaran ialah angka yang menunjukkan perbandingan antara perubahan jumlah penawaran barang dengan perubahan dari barangnya. Besar kecilnya koefisien elastis dari penawaran dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Rumusnya adalah ES sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q atau persen delta Q per persen delta P. Keterangannya adalah delta Q adalah perubahan terhadap jumlah penawaran. Delta P sama dengan perubahan dari harga barang. P adalah harga barang awal, Q sama dengan jumlah penawaran awal. ES adalah elastisitas dari penawaran. Lanjut, di sini ada kurva elastisitas dari penawaran. Yang pertama ada penawaran elastis. Yang kedua ada penawaran inelastis. Yang ketiga ada penawaran uniter. Yang keempat ada penawaran elastis sempurna. Yang kelima ada penawaran inelastis sempurna. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal elastisitas permintaan dan penawaran. Yang pertama, produk bernama slime dari Doflamingo seharga 4.000 ketika permintaannya sebanyak 300 unit, sedangkan saat harganya turun menjadi 3.600, permintaannya menjadi sebesar 600 unit. Maka berapakah koefisien elastisitas slime tersebut? Rumusnya adalah ED per delta Q per delta P dikali P per Q sama dengan 600 dikurangi 300 per 4.000 dikurangi 360 dikali 4.000 per 300 sama dengan 300 per 400 dikali 4000 per 300. Jawabannya adalah 10 elastis. Kita masuk ke contoh kedua, yaitu jika pada tahun berikutnya slime Doflamingo memiliki fungsi permintaan P sama dengan 1000 dikurangi 2G. Hitunglah elastas pada harga P sama dengan 500. Jawabannya adalah P sama dengan 1000 dikurangi 2Q sama dengan Q sama dengan 1000 dikurangi P per 2 sama dengan 1000 dikurang 500 per 2. Hasilnya jadi 250. P1 sama dengan delta P per delta Q sama dengan min 2. Q1 adalah delta Q per delta P sama dengan min setengah. ED sama dengan Q1 dikali P per Q, hasilnya jadi min setengah dikali 500 per 250, hasilnya jadi min 1. Segitu dulu video yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Maaf apabila ada kekurangan kata dan semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.